Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa? Nggak bisa karena kau belum bayar ini. Sama rakyat kecil aja kejem. Coba sama yang ono. Dia mengusulkan agar mereka yang tidak membayar pajak dilarang mengurus SIM maupun paspor. Padahal tindakan tegas seperti itu justru harus diberlakukan kepada para pejabat seperti Luhut. Merekalah yang membuat orang malas bayar pajak. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Ya teman-teman semua, ada berita nih dari Opung Luhut ya. Emang agak lain nih. Jadi beliau mengatakan bahwasanya orang yang menunggak bayar pajak akan dipersulit membuat SIM, paspor, dan banyak lainnya. Nah tentu hal ini juga menuai kritikan dari netizen gitu ya. Karena gini teman-teman semua, kadang kan rakyat itu bingung sendiri gitu ya. Dimana rakyat dipaksa untuk membayar pajak tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi sementara fasilitas umum bagaimana bisa dilihat ya kan. Belum lagi soal pertontonan para koruptor yang nilainya itu fantastis, triliunan, ratusan triliun, hukumannya kayak mana gitu kan. Nah itulah yang akhirnya membuat rakyat ini menjadi kecewa. Bagaimana juga soal hukum dan lain sebagainya. Yang harusnya hal seperti ini harus ditangani dengan baik gitu loh. Sehingga kepercayaan dari rakyat itu meningkat. Dan rakyat juga lebih legowo untuk membayar pajak. Nih kita lihat ya beritanya, warga RI tunggak bayar pajak, siap-siap tak bisa bikin paspor dan SIM. Dan juga kemarin itu Bapak Luhut mengatakan yang dimana Cortex ini kan masih baru ya teman-teman semua, sehingga masih banyak kendala gitu. Tentu netizen juga rakyat mengkritiki gitu ya, dan beliau pun menjawab, Cortex banjir keluhan wajib pajak. Luhut jangan berkelahi, tak usah dikritik, biarkan jalan dulu. Udah dua kali ya Opung Luhut ini membicarakan soal kritik mengkritik. Waktu yang pertama dulu itu juga rame itu kan, akhirnya menuai banyak komentar dari publik. Dan kali ini pun ya tentu komentar juga nih publik. Karena gini, gua melihat di akun media sosial ya mengatakan uang rakyat dipakai tapi nggak boleh dikritik. Lu kira gua bego? Kurang lebih seperti itu teman-teman semua. Nah oke, di sini kita banyak melihat komentar dari netizen. Tapi sebelumnya kita lihat dulu video dari Opung Luhut ini. Ini dia. Kau udah bayar pajak belum? Kau udah bayar royalti belum? Gitu. Tadi yang dibilangkan oleh Seto tadi. Itu dengan sistem. Lebih jauh lagi nanti, karena pilar ketiga dia. Kamu ngurus paspormu nggak bisa karena kamu belum bayar pajak. Ya. Kamu nggak bisa nanti kalau lebih jauh lagi, kau memperbarui izinmu di apa? Nggak bisa karena kau belum bayar ini. Jadi semua ngerti. Dan memang ini yang membuat Indonesia itu betul-betul transparan ke depan dengan mesin. Karena AI itu artificial intelligence dengan big data yang kita punya, yang sedang dibangun terus ini, itu akan membuat Indonesia ini berubah. Tadi yang dibilang Pak Dedek benar, tidak mudah juga Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak itu mengkolekin. Nah kita bantu ini dengan program ini. Nah program ini saya pikir kita akan lihat hasilnya dalam 1 tahun ke depan, mulai bertahap. Dan itu akan saya kira membuat menjadi game changer buat negeri ini. Pokoknya gas terus lah ya. Rakyat harus membayar pajak. Dengan begitu rakyat harus menagih juga nih apa yang didapatkan setelah membayar pajak. Tentunya fasilitas dari negara ya, entah itu jalanan umum dan fasilitas lainnya. Banyak lah ya teman-teman semua. Jadi jangan sampai nanti ngotot ngambilin pajak tapi nggak memperhatikan apa yang rakyat dapatkan. Kan itu. Coba bayangin 80% guys APBN dari pajak. Sementara sisanya dari sumber daya alam gitu loh. Coba kalau dibalik 80% dari sumber daya alam, pajak 20%. Keren itu. Tapi ya entah kapan ini akan terjadi. Nah kali ini kita lihat komentarnya. Dia lagi aja. Gas gak nih? Gas lah ya, sedikit aja. Indonesia kaya akan tambang, Indonesia kaya perkebunan. Tapi mengapa Indonesia selalu pajakin rakyat melulu?
Sama rakyat kecil aja kejem. Coba sama yang ono. Satu lagi penjungkir balikan fakta. Kali ini dilakukan oleh Luhut Panjaitan yang dianugerahi 2 jabatan sekaligus oleh Prabowo, yang menunjukkan bahwa dia masih memiliki pengaruh sangat kuat dalam pemerintahan, yaitu sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Penasehat Khusus Presiden bidang investasi. Dalam pernyataan Luhut mengenai rendahnya tingkat pembayaran pajak oleh masyarakat bukan kesalahan pemerintah, maka dia mengusulkan agar mereka yang tidak membayar pajak dilarang mengurus SIM maupun paspor. Padahal tindakan tegas seperti itu justru harus diberlakukan kepada para pejabat seperti Luhut. Mereka lah yang membuat orang malas bayar pajak karena tidak ingin uang yang disetorkan ke negara dipakai foya-foya atau dikorupsi oleh para penyelenggara negara. Dalam kasus Luhut, secara akal sehat, keberhasilannya menjadi triliuner pemilik TBS Energy Group tidak mungkin diterima. Dia adalah pensiunan jenderal dan menteri. Seluruh gaji dan tunjangan yang pernah dia terima masih jauh dari kecukupan modal untuk membangun kerajaan bisnis yang demikian besar. Luhut jelas bukan satu-satunya. Betapa dahsyatnya korupsi di Indonesia juga tampak pada berbagai macam laporan oleh PPATK. Betapa banyaknya transaksi mencurigakan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara. Oke, kita jumpa lagi dalam episode berikutnya. Nah ini guys, ini nih salah satu contohnya yang buat enak rakyat buat bayar pajak gitu loh. Selain itu mengganggu, siapa sih yang mau dibayar, mau dipalakin pajak kan nggak ada tuh. Juga para pejabatnya guys, aduh kacau banget ya. Kita susah-susah bayar pajak, pejabatnya para korup tuh. Bayangin aja apa yang bapak ini barusan katakan gitu ya. Coba deh kalian bisa putar otak untuk membayangkan gitu. Betapa kita itu sebagai rakyat disuruh bayar pajak tapi kok pemerintahannya seperti itu gitu loh. Pada korup. Kita lanjut lagi guys. Untuk Pak Luhut yang maha kuasa. Tahu nggak sih Pak, sebenarnya orang Indonesia itu punya sifat dasar yang manut dan nurut loh. Kalau nggak percaya orang Indonesia itu punya sifat dasar manut dan nurut, coba lihat aja diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, entah itu bekerja atau pindah domisili. Diaspora Indonesia yang berada di luar negeri, mereka itu cenderung taat bayar pajak. Padahal pajak yang mereka bayar di negara orang itu jauh lebih tinggi dan jauh lebih mahal daripada pajak di negara sendiri. Mereka taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu oleh pemerintah setempat. Dan pernah nggak sih Pak Luhut itu bertakon-takon, kenapa sih diaspora Indonesia di luar negeri itu taat bayar pajak, tapi di negara sendiri malah terkesan malas? Tahu nggak kenapa? Karena bayar pajak di negara orang itu dilayani dengan rasa hormat dan prosesnya itu gampang banget. Sedangkan di Indonesia bayar pajak entah itu online atau offline sulitnya bukan main. Sedangkan kalau kita berhadapan-hadapan dengan birokrator pajak, kita itu dilayani seolah kita sedang ngemis, padahal kita bayar pajak. Bayangkan. Dan ditambah lagi penggunaan pajak di luar negeri itu dipakai secara transparan. Sedangkan pajak di negara sendiri malah dipakai secara ugal-ugalan. Itu pun hasilnya entah apa. Karena anggaran habis dipakai korupsi lah, dipakai untuk rapat di hotel mewah lah, untuk penyuluhan inilah, untuk itulah. Nah, kalau pemerintah Indonesia pengen rakyat Indonesia itu taat bayar pajak tanpa harus diancam dulu, ya pemerintah bikinlah pelayanan yang setara dengan di luar negeri, sistem pembayaran yang segampang mungkin, atau bikinlah sistem penggunaan pajak yang setransparan mungkin, melebihi transparansi negara orang. Bisa nggak? Nah, kalau pemerintah aja nggak bisa memperbaiki pelayanan, memperbaiki sistem pembayaran, memperbaiki sistem transparansi penggunaan pajak, nggak usah ngarep rakyat Indonesia taat bayar pajak, nggak usah ngarep. Karena perubahan harusnya dimulai dulu dari pemerintah, bukan malah maksa rakyatnya, bahkan sampai ngancem-ngancem yang nggak bayar pajak nggak bisa bikin SIM atau paspor.
Betul sekali, cerdas sekali untuk mbaknya ya. Nah ini mudah-mudahan didengar oleh para pejabat ya, pemerintah. Nah teman-teman semua, menuju berita yang kedua soal Cortex ini ya, yang dimana banjir keluhan wajib pajak ya, dan akhirnya Opung Luhut mengatakan jangan berkelahi, tak usah dikritik, biarkan jalan dulu. Kita lihat komentar langsung para netizen. Gue sebenarnya udah riset dikit sih soal Cortex ini, plus minusnya gimana. Cortex diperlukan untuk meningkatkan rasio pajak, betul. Tapi Cortex juga rentan penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Tapi yang punya negara bilang jangan kritik, ya udah. Ya udah. Mohon maaf untuk Pak Luhut sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional ketika menyampaikan keluhan terkait dengan kepatuhan pajak Republik Indonesia atau rakyat Indonesia yang masih rendah. Please, kita itu, saya rasa pribadi gitu ya, udah taat kok bayar pajak, cuma masalahnya seringkali uang pajaknya dikorupsi. Dan itu membuat kita semakin gak percaya dengan pengelolaan negara yang diwakili oleh para pemimpin saat ini atau para pejabat hari ini, termasuk Pak Luhut. Kalau nggak salah sih ada banyak perusahaan yang cangkang gitu, yang itu mengamankan ya nama Pak Luhut juga gitu ya. Itu kalau nggak salah pernah dibongkar di Panama Papers. Silakan deh teman-teman kalian cari beritanya. Tapi yang pasti di sini kita sebagai rakyat udah kok taat pajak, cuma masalahnya pajaknya sering banget dikorupsi. Jadi kita nggak percaya deh ya. DPR RI, anggaran buat beli alat tulis kantor kementerian dan lembaga tembus 44 triliun. Kalian jangan seuzon dulu, ya. Mungkin aja pulpen yang mau dibeli pulpen ini, guys. Pensilnya pun mungkin pensil ini, ya. Penghapus yang ini, Pak. Kali aja ya, orang-orang itu mau beli penghapus ini yang limited edition. Kertas yang ini mau dibeli. Jadi kalian jangan mikir ini kebanyakan, enggak. Ini tuh udah ngepres banget budgetnya, cuy. Ya. Saya agak terheran-heran adalah ketika Pak Luhut menyatakan argumennya bahwa nanti pajak yang tinggi dari para pemilik sepeda motor itu bisa digunakan untuk mensubsidi LRT, penumpang LRT dan kereta cepat. LRT oke lah, kalau tiba-tiba ke kereta cepat ini, waduh, jadi gimana masuk akalnya di sini? Itu Kang ojek mensubsidi orang kaya untuk naik kereta cepat. Itu Pancasila betul kan? Jadi hal-hal yang sederhana. Kan kita tahu pajak itu fungsinya untuk mensubsidi orang kecil. Ini bagaimana orang kecil mensubsidi orang besar, orang kaya itu akalnya dari mana? Jadi kita bayangkan misalnya tidak masuk akalan seluruh sistem perpajakan kita tuh. Jadi pajak itu adalah cara biadab untuk mempertahankan peradaban. Kan nggak ada orang yang mau dipajaki. Tapi oke lah. Karena dia untuk mempertahankan peradaban, oke, kebiadaban itu kita iyain lah, pajakin gue. Tetapi bukan dibalik buat orang kecil yang membiayai orang besar. Rakyat jelata dipaksa bayar pajak, giliran orang kaya dibebaskan pajaknya. Piye iki? Coba kita bayangin, gaji belum dinikmatin aja udah kena pajak. Ngisi bahan bakar kena pajak, kendaraannya pun sama kena pajak juga. Bangun rumah kena pajak, tinggal di dalam rumah sendiri kena pajak, makan aja kena pajak, lu belanja kena pajak juga. Giliran orang kaya dibebaskan pajaknya. Kalaupun nunggak pajak, orang kaya dapat tax amnesty. Dan kita harus ingat, tahun depan pajak akan naik 12%. Terakhir, gua ngutip perkataan dari Ibnu Khaldun, yaitu di antara tanda sebuah negara akan hancur ialah semakin besar dan beraneka ragamnya pajak yang dipungut dari rakyatnya. Apa ini tanda-tandanya? Bisa jadi dan sudah terlihat. Jadi buat teman-teman semua, jangan lupa untuk bayar pajak. Kita bahagiakan para pejabat kita, guys. Sekian dari gua Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.